Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang laporan kas kecil sistem Impres. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian laporan dana kas kecil sistem Impres. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi pencatatan data transaksi keuangan. Yang ketiga, siswa dapat membuat laporan dana kas kecil sistem Impres sesuai SOP yang berlaku. Pengertian kas kecil sistem Impres. Di dalam sistem ini, jumlah dana dalam rekening kas kecil selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk dana kas kecil. Menurut Bariduan tahun 1992, sistem dana tetap ini yaitu dana kas kecil tidak berubah-ubah, artinya jumlahnya selalu tetap dan pengisian kembali dana kas kecil sesuai dengan jumlah pengeluaran, sehingga saldonya akan kembali seperti semula. Ciri-ciri kas kecil sistem Impres. Yang pertama, saldo akun kas kecil selalu tetap. Yang kedua, pengeluaran kas kecil selalu dicatat saat diisi kembali. Yang ketiga, buku kas kecil hanya sebagai alat kontrol dan tidak dapat diposting ke dalam buku besar. Kelebihan kas kecil sistem Impres. Yang pertama, memudahkan dalam pengawasan penggunaan dana kas kecil. Yang kedua, memudahkan dalam pertanggungjawaban pemakaian dana kas kecil. Yang ketiga, mampu menghemat waktu dalam pembukuan pengeluaran rekening nominal. Prosedur pembuatan laporan kas kecil sistem Impres. Menurut Ursula Ernawati, kolom-kolom di dalam buku kas kecil terdiri dari tanggal, keterangan, nomor voucher, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, saldo. Kemudian seluruh bukti transaksi kas kecil dimasukkan ke dalam cash box yang terkunci dan disimpan dalam laci meja atau filing kabinet yang terkunci. Cara untuk menambah dana kas kecil sistem Impres. Yang pertama, totalkan semua pengeluaran, kemudian periksa petty cash voucher atau kwitansi apakah sudah cocok dengan yang tertera di buku petty cash record. Kemudian, hitung sisa uang tunai yang ada. Keempat, periksa apakah jumlah uang tunai yang ada ditambah dengan kwitansi dan pengeluaran sama dengan dana petty cash yang diterima. Yang kelima, mintalah uang tunai atau cek sebanyak pengeluaran yang telah dilakukan, lalu tambahkan pada uang tunainya. Perbedaan metode Impres dengan fluktuasi. Metode Impres di sini bisa kita lihat yaitu 1. Pengeluaran yang dilakukan kas kecil tidak dibuat jurnal. Yang kedua, pengisian kembali sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, saldo kas kecil tetap atau seperti semula. Sedangkan metode fluktuasi, pengeluaran yang dilakukan kas kecil dibuat jurnal. Yang kedua, pengisian kembali tidak harus sejumlah pengeluaran yang telah dilakukan, bisa dinaikkan atau diturunkan. Yang ketiga, saldo kas kecil berubah-ubah atau tidak tetap.
Contoh laporan kas kecil sistem Impress. Di sini kita akan membuat laporan kas kecil sistem Impress menggunakan program Excel. Untuk materi kali ini, Ibu tidak menjelaskan menggunakan program Excel-nya, tetapi menjelaskan lebih dulu cara pembuatannya, sehingga nanti pada saat pertemuan berikutnya kita akan praktek menggunakan program Excel. Cara membuat laporan kas kecil sistem Impress. Langkah pertama adalah kita buat judul laporan. Judul laporan ini terdiri dari 3 keterangan. Yang pertama, nama laporan, yang kedua, nama perusahaan, yang ketiga, periode laporan. Nah, di sini ada nama laporannya, laporan dana kas kecil, nama perusahaannya PT Wahana Baja, dan periodenya bulan Juli tahun 2020. Kolom-kolom dari laporan kas kecil ini terdiri dari tanggal, transaksi, nomor bukti, penerimaan, pengeluaran, saldo. Kemudian di sini ada pos-pos pengeluaran atau akun yang didebet. Di sini ada ATK, konsumsi, transport, surat kabar, dan benda pos. Akun-akun ini adalah pengelompokan transaksi yang sejenis, ya. Untuk transaksi ATK atau alat tulis kantor, kita beri kode akun 221. Kemudian untuk akun konsumsi ini berupa makanan atau minuman. Di sini kita beri kode 222. Kemudian akun transport kita beri kode 223. Akun surat kabar dan majalah kita beri kode 224. Akun benda pos seperti perangko, materai itu kita beri kode 225. Nah, di sini kita akan mencatat satu persatu transaksi yang sudah ada, yaitu kita isi dulu kolom tanggal terdiri dari bulan transaksi yaitu bulan Juli, tahun yaitu tahun transaksi 2020, dan tanggal transaksi. Di sini kita mulai dengan tanggal 1. Kita lihat di dalam soal, di situ ada saldo bulan Juni, ya. Maka kita catat saldo bulan Juni di kolom transaksi, kemudian nomor buktinya kita kosongkan, kemudian kita masukkan di sini di kolom penerimaan sebesar Rp250.000. Kemudian masukkan ke dalam kolom saldo Rp250.000. Setelah itu kita catat yang kedua, masih tetap di tanggal 1. Nama transaksinya pengisian dana kas kecil. Pengisian dana kas kecil di sini menggunakan sistem Impress. Artinya di sini kita isikan sesuai jumlah pengeluaran yang terjadi pada bulan lalu. Kita tulis nomor buktinya BKM 01, artinya bukti kas masuk 01. Kita catat di sini di kolom penerimaan sebesar Rp4.750.000. Kemudian di kolom saldo kita catat dengan cara menambahkan jumlah saldo yang sudah ada, yaitu Rp250.000 ditambahkan dengan jumlah penerimaan Rp4.750.000, didapat saldo sebesar Rp5 juta. Nah, apabila kita menggunakan program Excel, ini bisa kita buat rumus. Kemudian kita akan mencatat transaksi-transaksi pengeluaran. Transaksi yang pertama masih di tanggal 1.
Di sini ada transaksi pembayaran harian Kompas. Kita tulis di transaksi ini biaya surat kabar Kompas dengan nomor bukti BKK 01, yaitu bukti kas keluar 01. Pengeluaran dicatat di dalam kolom pengeluaran, yaitu Rp250.000. Maka saldonya menjadi Rp4.750.000. Saldo ini didapat dari saldo yang sudah ada 5 juta dikurangi dengan Rp250.000. Kemudian surat kabar ini masuk ke dalam kelompok atau akun dengan kode 224. Di sini sudah ada surat kabar, kita catat Rp250.000. Nah, transaksi berikutnya adalah alat tulis kantor. Di sini tanggalnya tanggal 2. Nomor buktinya bukti kas keluar 02. Dicatat di dalam kolom pengeluaran Rp375.000. Saldonya menjadi Rp4.375.000. ATK ini adalah dicatat di akun ATK 221, ya. Di sini Rp375.000. Kemudian akun di sini transaksi yang ke berikutnya, yaitu tanggal 3. Ada pembelian snack. Ya, kita catat di transaksi snack. Nomor buktinya BKK 03. Di sini dicatat pengeluaran Rp185.000. Kemudian saldonya menjadi Rp4.190.000. Di sini masuk ke kolom konsumsi Rp185.000. Kemudian tanggal 16. Di sini ada pembelian materai. Nomor buktinya BKK 04. Ditulis di dalam jumlah pengeluaran Rp60.000. Saldonya menjadi Rp4.130.000. Maka dimasukkan ke dalam akun benda pos Rp60.000. Tanggal 28 masuk di sini transaksi biaya transport. Nomor buktinya BKK 05. Masuk ke dalam kolom pengeluaran Rp200.000, saldonya menjadi Rp3.930.000. Masuk ke dalam kelompok transport Rp200.000. Setelah transaksi pengeluaran kita catat semuanya, kita jumlahkan semua kolom ini. Kita mulai dari kolom penerimaan, yaitu sebesar Rp5 juta, ya. Kolom pengeluaran sebesar Rp1.070.000. Saldonya kita ambil saldo terakhir saja, yaitu Rp3.930.000. Untuk akun yang didebet atau pos-pos pengeluaran, kita jumlahkan juga. ATK menjadi Rp375.000, konsumsi menjadi Rp185.000, transport menjadi Rp200.000, surat kabar Rp250.000, benda pos menjadi Rp60.000. Nah, setelah kita hitung di dalam tabel ini, kita buat rekapitulasinya. Di sini kita buat bulannya Agustus dan tanggalnya tanggal 1. Di sini kita tulis saldo bulan Juli Rp3.930.000. Kemudian pengisian dana kas kecil di sini BKM 01 Rp1.070.000. Kas kecil bulan Agustus adalah Rp5 juta. Kemudian kita buat juga rekapitulasi pos-pos pengeluaran. Untuk ATK jumlahnya Rp375.000, konsumsi Rp185.000, transport Rp200.000, surat kabar Rp250.000, dan benda pos Rp60.000. Dijumlahkan jumlahnya menjadi Rp1.070.000. Kemudian kita
buat tanggal laporan. Setelah itu kita buat juga mengetahui atau menyetujui. Di sini ada jabatannya direktur utama, kemudian namanya, tanda tangan. Di sini juga ditulis yang membuatnya yaitu sekretaris dan namanya serta tanda tangannya. Demikianlah yang dapat Ibu jelaskan tentang tata cara pembuatan laporan kas kecil menggunakan program Excel. Untuk kita prakteknya nanti kita bertemu kembali di minggu depan. Bila ada pertanyaan tentang materi ini, silahkan kalian bertanya melalui WA group. Dan akhir kata, apabila terdapat kesalahan, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.